Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Kita lanjutkan membaca Kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bimbingan kepada keyakinan beragama yang benar. Pada pertemuan yang ke-56 di pasal Bayan Anwa'i Minasyirkil Akbar, penjelasan praktek-praktek, penjelasan sejumlah praktek syirik akbar di sesi yang ke-19, halaman 90, ya, baris terakhir, masih di pembahasan syirkut ta'ah, syirik yang berupa ketaatan kepada makhluk, ketaatan kepada ulama, umara, ya, fuqaha, mufti ataupun qudhat, para qadhi, hakim, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa kama la tajuzu ta'atul ulama fi tahlilil haram wa tahrimil halal, fakadzalika la tajuzu ta'atul umara wa ru'asa fil hukmi bainan nasi bi ghairi syari'atil islamiyah. Syekh Shalih, Profesor Dr. Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan sebagaimana tidak boleh mentaati ulama dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, maka demikian juga tidak boleh mentaati umara ataupun ru'asa, para pemimpin, para penguasa, fil hukmi bainan nas bi ghairi syariah al-islamiyah, dalam memutuskan hukum di antara manusia dengan selain syariat Islam, ya, dengan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Li'annahu yajibu at-tahakum ila kitabillahi wa sunnati rasulih fi jami'il munaza'at wal khusumat wa syu'unil hayah. Karena kewajiban setiap muslim mencari keadilan hukum, ya, kepada Al-Quran dan sunnah Rasul dalam semua persengketaan, perselisihan, dalam semua aspek kehidupannya. Itu kewajiban setiap muslim, ya, kewajiban setiap muslim dalam setiap persengketaan, perselisihan, dalam setiap aspek kehidupannya dia, barakallahu fikum, ya, mengambil hukum Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, sehingga tidak boleh dia, ya, mengambil hukum yang bertentangan dengan syariat Islam. Lianna hadza huwa muqtadhal ubudiyyah wat tauhid, dan ini merupakan konsekuensi dari peribadahan kita kepada Allah, konsekuensi dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu merupakan konsekuensi dari kita bertauhid, konsekuensi dari kita, ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, ya. Tidak seperti kaum jahiliyah, ya. Mereka mengimani, meyakini, ya, mereka meyakini, mengakui, mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta langit bumi beserta isinya, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya pengatur, penguasa, ya, seluruh makhluk. Bahkan mereka juga memberikan ibadah kepada Allah, mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, pengikut Taurat, pengikut Injil, ya. Tetapi ketika terjadi persengketaan, perselisihan, ya,
ataupun aspek dari aspek-aspek kehidupan mereka tidak mau menggunakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka pergi ke dukun, mereka pergi ke kepala-kepala adat yang tidak menggunakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Taurat dan Injil mereka tinggalkan, nasallallahu alaihi wasallam. Li'anna tasyri'a haqqun lillahi wahdah. Menetapkan syariat halal dan haram itu hak Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ya, tidak boleh selain Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat, ya, ini halal, ini haram, ini wajib, ini makruh, ya, ini sunnah. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Bahkan itu termasuk bentuk, ya, menyaingi Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang menjadi hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik jahiliyah dulu mereka menetapkan ada sawaib, ada bahirah, ya, unta yang ini haram untuk dimakan karena unta ini sudah diikrarkan untuk berhala ini dan itu, ya. Unta yang lahir dari unta ini, yang lahir berikutnya ini adalah haram untuk dimakan. Mereka menetapkan halal dan haram sesuai dengan selera mereka, tidak kembali kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian pula ahlul kitab, penetapan halal haram, ya, nikah bagi ahli agama itu haram, minum khamr itu halal, makan babi itu halal, ya. Bagi yang sudah menikah bercerai itu haram. Itu semua barakallahu fikum, ya. Mereka menetapkan hukum-hukum tersebut, ya, berdasarkan selera mereka, dan mereka tinggalkan hukum Taurat, mereka tinggalkan hukum Injil, ya. Mereka meninggalkan berkhitan, mereka meninggalkan menikah, ya, dan sebagainya. Nasallahu alaihi wasallam. Meninggalkan hukum rajam bagi pelaku zina. Nasallahu alaihi wasallam. At-tasyri' haqqun lillahi wahdah. Padahal yang namanya menetapkan syariat halal dan haram, ya, itu hak Allah satu-satunya. Kama qala ta'ala 'ala lahul khalqu wal amr, ay huwal hakamu wa lahul hukmu. Ketahuilah, hanya Allah satu-satunya yang mencipta dan yang memerintah. Huwal hakamu, Allah itulah pemilik hukum, walahul hukmu, dialah yang punya hak untuk menetapkan hukum. Wa qala ta'ala wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Asy-Syura ayat 10. Allah juga berfirman, ya, dan perkara apa saja yang kalian perselisihkan, fa hukmuhu ila Allah, maka keputusan hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah disepakati oleh para ulama. Apapun yang diperselisihkan, hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian bersengketa dalam perkara apapun, ya, karena syai' di sini nakirah, syai'in nakirah dalam konteks syarat. Fa in tanaza'tum, jika, dan jika atau apabila kalian bersengketa fi syai' dalam perkara apapun, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Raja ilallah ila Al-Quran war Rasul ila Sunnah, ya, maka kembalikan kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Nabi SAW sepeninggal beliau. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil, itu kalau kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir.
Jadi ini ada kaitannya dengan keimanan kepada hari akhir. Kalau kaitannya berhukum dengan syariat Allah itu kaitannya dengan iman kepada Allah, jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang berhak untuk menetapkan syariat. Ya. Tapi kaitannya beriman kepada hari akhir ini. Ya. Artinya ini ada sisi tarhib. Ya. Takhwif. Ya, hendaklah mereka yang tidak menggunakan syariat Allah dalam hukum mereka, dalam menyelesaikan perselisihan dan persengketaan di antara mereka itu, hendaklah mereka berhati-hati. Nanti di hari akhir, di hari kiamat, mereka akan berhadapan dengan Allah dalam persidangan. Ya, atas dasar apa, atas wewenang apa, punya hak apa kamu ya menetapkan halal haram, ya kamu tidak menggunakan syariat Allah, padahal setiap waktu kamu ya menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Ya, jadi ini ada sisi agar manusia itu punya rasa takut ketika dia tidak menggunakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya, itulah yang terbaik. Di sini khairun, di sini bukan apa lebih baik artinya sama-sama baik, tapi menggunakan syariat itu lebih baik. Bukan. Tapi itulah yang terbaik. Itulah yang baik. Wa ahsanu ta'wila, dan ta'wil yakni akibah. Ya, dan akibatnya akan lebih bagus ketika menggunakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, akibatnya akan lebih bagus. Di sini ada targhib. Kalau tadi ada tarhib, ada motivasi supaya manusia itu punya rasa takut ketika tidak menggunakan syariat Allah. Kemudian di akhir ayat ada motivasi harapan, kalau dia menggunakan syariat Allah maka akibatnya akan lebih baik. Fattahakum ila syar'illah laisa li talabil adli faqat. Jadi menerapkan syariat Allah sebagai hukum itu bukan semata-mata untuk mencari keadilan saja. Bukan. Wa inna ma huwa fid darajatil ula ta'abbudun lillah. Tapi lebih tinggi dari sekedar mencari keadilan, menggunakan syariat Allah dalam hukum itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsekuensi daripada tauhid kita. Itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tolok ukurnya itu keadilan, kemudian ghair mundhabit, ya, keadilan itu tidak ada tolok ukurnya, standarnya, maka terkadang ya seseorang hakim sudah memutuskan dengan melihat, menimbang, mempertimbangkan itu yang paling adil, ya, ternyata bagi pihak lain itu tidak adil. Ya, bagi pihak lain itu tidak adil. Begitulah ketika keadilan itu ghair mundhabit, tidak memiliki standar, tidak memiliki patokan baku, berbeda dengan syariat. Ya, berbeda dengan syariat. Hukum-hukum syariat itulah keadilan. Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin. Hakim yang paling adil. Itulah keadilan. Tapi penerapan syariat sebagai hukum itu bukan semata untuk cari keadilan, bukan.
Ya. Unsur adilnya jelas, tapi bukan itu satu-satunya. Ada tujuan yang lebih besar dari itu, yaitu apa? Ibadah kepada Allah. Penerapan syariat sebagai hukum itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqun lillahi wahdah. Itu adalah penunaian tauhid wa aqidah. Itu adalah aqidah. Faman ihtakama ila ghairi syar'illah min sa'il al-anzimah wal qawanin al-bashariyah faqad ittakhadha wad'i tilka al-qawanin wal hakimina biha syuraka lillah fi tashrih. Maka siapa saja yang mencari keadilan hukum kepada selain syariat Allah, entah itu kepada aturan-aturan perundang-undangan, ya, kanun-kanun buatan manusia, maka berarti dia telah mengangkat para pembuat undang-undang, para pembuat hukum, para pembuat kanun, para hakim yang menggunakan hukum selain syariat Allah itu, dia telah angkat mereka sebagai syuraka alillahi fi tasyrih, sebagai sekutu bagi Allah di dalam syariatnya. Telah mengangkat sekutu bagi Allah di dalam apa? Dalam penetapan syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala. Dan sungguh mengenaskan sebenarnya kalau sebagai komunitas muslim, negara kita ini mayoritas penduduknya adalah muslim, ya, ketika baru-baru merdeka kita ini 90%. Ya, tetapi karena negara itu tidak menggunakan syariat Islam sebagai hukum di negara itu, maka terus merosot. Kaum muslimin terus merosot. Seandainya syariat Islam itu diterapkan, siapa yang murtad dihukum mati. Siapa yang nyuri potong tangan, siapa yang berzina dirajam, dicambuk. Ya, siapa yang berkhianat, berkhidmah kepada musuh, kepada penjajah dihukum mati. Kaum muslimin di Indonesia ini akan tetap mayoritas insya Allah. Tapi ketika syariat Islam itu nggak dipakai, ya, orang murtad dapat panggung, orang ngolok-ngolok agama dapat fee, dapat cuan, ya, viral. Orang nyolong, ya, korupsi, duit negara, duit rakyat, ya, cukup penjara berapa bulan. Umat Islam semakin merosot, ya. Umat Islam semakin tidak memiliki kekuasaan di negeri sendiri. Ya. Berapa banyak wilayah-wilayah yang penduduknya mayoritas Islam, kepala daerahnya itu non-Islam. Lucu gak? Katanya demokrasi, menggunakan suara terbanyak. Bohong itu. Ya, itu hanya bohong, itu tipu-tipu. Ya, jalan ke Kalimantan mau tahu, mayoritas penduduknya Muslim, kepala daerahnya non-Muslim. Ya, Solo dulu pernah, ya, katanya sarang teroris, kota mujahidin, ya, wali kotanya pendeta. Itu demokrasinya di mana? Tidak ada itu. Ya. Mengenaskan, disayangkan sekali. Negara kita ini mayoritas penduduknya Muslim, kita mau terima undang-undang yang dibuat oleh penjajah, oleh orang-orang kafir, orang-orang Barat, yang kita kondisinya saat itu lebih berilmu daripada mereka, lebih berilmu.
Jadi penduduk Nusantara ini lebih berilmu dari mereka. Penjajah itu datang banyak belajar dari Indonesia. Ya, banyak belajar dari penduduk Indonesia. Mereka tidak ngerti yang namanya apa? Menutup aurat. Tidak ngerti mereka. Yang namanya ya buang hajat harus bersih, tertutup dan bersih, menghindar najis. Tidak ngerti mereka. Mereka belajar dari orang Nusantara. Belajar dari orang Nusantara. Sekarang coba bandingkan aja. Sekarang sudah Masya Allah. Dulu sepanjang sungai dari apa? Dari Kaligawe terus ke sana timur sampai Demak itu dulu banyak apa? Tempat buang air besar itu. Tapi tertutup. Di pinggir jalan itu kan ya? Di pinggir-pinggir sungai itu, tapi tertutup. Dan pakai air mereka. Ya? Mereka istinja, cebok pakai air. Terus sekarang coba kalau cari berita bagaimana TKA itu, tenaga kerja asing itu, ya, yang mereka orang kafir itu, kalau buang hajat sembarangan dan mereka nggak ngerti cebok, nggak ngerti, sembarangan. Yang viral kemarin berita di Morowali bagaimana, begitu dulu penjajah, nggak ngerti adab-adab buang hajat, tidak ngerti. Orang Indonesia lebih pintar dulu. Surat menyuratnya orang Nusantara dulu lebih rapi dibandingkan mereka. Mereka belajar dari orang Nusantara. Tapi bagaimana bisa ada orang-orang yang mereka itu terpengaruh ya oleh pemikiran penjajah, kemudian menang, ya, menggantikan syariat Islam yang saat itu adalah menjadi hukum di kesultanan Islam di bumi Nusantara ini dengan undang-undang bawaan penjajah. Akal umat Islam di Indonesia itu dipaksa untuk tidak berpikir dalam masalah itu. Qala Allah Ta'ala am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihillah. Para dai Ahlus Sunnah itu harus keras dalam masalah ini. Ya. Mereka itu kalau persoalan parsial, salat kunut subuh bid'ah itu kenceng banget loh. Padahal cuma parsial, enggak mencangkut ya hukum satu negara, hukum satu dunia, tidak. Cuma persoalan menurut dia bid'ah, kenceng banget. Tapi persoalan yang lebih besar tidak dibicarakan. Nasallahu alaihi wasallam. Padahal itu berkaitan langsung dengan tauhid. Salat kunut subuh, yang satu bilang bid'ah, yang satu bilang sunnah, yang satu bilang ya terserah, lebih bagus tidak. Itu enggak berkaitan dengan masalah langsung dengan tauhid. Adzan Jumat satu kali atau dua kali enggak berkaitan langsung dengan masalah tauhid. Ya. Tapi syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam yang dulu pernah berjaya di tanah Nusantara ini, dijalankan oleh kesultanan Islam itu diganti dengan undang-undang Belanda penjajah. Itu persoalan berkaitan langsung dengan tauhid. Dulu pas kita adakan kuliah umum tentang perjuangan Pangeran Diponegoro, ya, melacak keberagamaan Pangeran Diponegoro. Salah satu pemicu perang Diponegoro itu adalah Belanda VOC memaksa ya syariat Islam yang dipakai Kesultanan Yogyakarta itu diganti dengan undang-undang mereka. Salah satunya itu. Itu disebutkan di Babat Diponegoro kalau tidak salah, yang waktu itu masih manuskrip yang dibacakan sama
pemateri waktu itu. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din malam ya'tam bihillah. Apa pantas mereka itu memiliki sekutu-sekutu yang mereka sekutukan dengan Allah untuk membuat syariat daripada agama malam ya'tam bihillah, yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mulai dari perkara-perkara bid'ah, entah itu bid'ah amalan ataupun bid'ah keyakinan, sampai perkara-perkara halal haram, sampai perkara-perkara hukum. Ini ayat itu. Jadi ini ayat bukan dibatasi hanya untuk mengingkari perkara-perkara bid'ah saja, yang kecil-kecil, tidak. Dari perkara bid'ah yang masih diperdebatkan sampai perkara-perkara hukum halal haram. Ahlul kitab di dalam Taurat ataupun Injil mereka, orang berzina itu dirajam. Mereka rubah. Kalau yang berzina itu bangsawan, kalangan bangsawan, ya, maka dirahasiakan. Kalau yang berzina itu kalangan awam, kalangan kelas bawah, maka diarak. Dipermalukan keliling kampung, diganti hukum. Maka turun ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu orang-orang kafir. Turun ayat itu. Wa qala ta'ala wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Tadi ayat Asyura tadi Allah mengingkari orang-orang yang mengangkat para pembuat syariat, ya, dalam agama ini disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya agama itu bukan hanya ibadah. Ya. Agama itu bukan hanya ibadah di masjid. Tidak. Agama itu mulai dari akidah, ibadah, muamalah, munakahat, ya, qada, ya, siasah, akhlak, dakwah, semua aspek kehidupan manusia itu bagian dari agama. Bukan artinya oh itu ayat bicara kalau misalkan orang bikin bid'ah dalam ibadah. Sedangkan kalau bikin hukum di luar syariat, bertentangan dengan syariat dalam perkara munakahat, dalam perkara ahwal syakhsiyah, dalam perkara pernikahan dan tata rumah tangga, tidak masuk ayat itu. Tidak. Allah katakan minad din. Ya. Minad din. Agama itu seluruh aspek kehidupan manusia. Sehingga mereka katakan, oh nikah beda agama itu nggak diatur di dalam agama, dalam Islam. Nikah beda agama itu nggak diatur di dalam Islam. Pisahkan dong persoalan agama dengan persoalan dunia. Nikah beda agama itu perkara duniawi, nggak masuk di dalam Islam. Ya kalau kamu bukan orang Islam, silakan ente ngomong begitu. Kalau ente orang Islam, murtad ente dari Islam, ngomong begitu. Nasallallahu alaihi. Oh nikah sesama jenis itu perkara dunia itu, nggak ada urusannya dengan agama. Bedakan dengan perkara agama, nggak diatur di dalam Islam. Iya nggak diatur, ya hanya harus dieksekusi mati dengan cara dibawa ke tempat gedung yang tinggi, dilemparkan dari gedung yang tinggi ke bawah, kemudian dirajam, dilemparin batu. Ya. Kalau nggak ada Al-Quran, orang itu nggak tahu cerita kaum Nabi Lut yang melakukan apa? Sodomi. Kalau nggak ada Al-Quran, orang nggak tahu.
Milih pemimpin juga begitu. Ya. Milih pemimpin juga begitu. Ya. Kemarin itu ada diminta kajian itu materinya ya kriteria pemimpin. Katanya mungkin sekarang lagi marah. Kriteria pemimpin. Saya nggak bicara kriteria. Ya, saya bicara sejarah. Jadi PR sekarang. Ya, sekarang ini jadi PR. Kenapa? Karena sekarang masing-masing dihitung satu suara. Bukan melalui wakil-wakil rakyat. Akhirnya jadi PR. Setiap orang harus dipahamkan. Dan memilih pemimpin itu bagian dari agama. Dan mestinya itu dilindungi undang-undang. Para khotib ya harus menjelaskan kepada jamaah Jumat. Memilih pemimpin yang benar itu bagaimana? Ya, harus. Karena itu bagian dari agama. Perkara besar itu di dalam agama kita. Bukan masalah milih pemimpin itu dikaitkan sama agama kalau milih pemimpin rumah tangga doang. Kalau nikah baru ya datangkan penceramah, datangkan Pak Kiai, Pak Ustadz suruh ceramah, nasihat pernikahan. Giliran pemimpin negara nggak perlu sama agama. Waqad nafallahu al-iman aman tahakama ila ghairi syar'i. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, Allah Subhanahu wa taala itu telah menampik keimanan orang yang mencari keadilan hukum kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Alam tara ilal ladzina yaz'umun, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menyangka annahum amanu bima unzila ilaika wa unzila min qablik, bahwa diri mereka itu Islam, diri mereka itu beriman kepada Al-Qur'an dan kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Yuriduna an yatahakamu ila taghut, sementara mereka mencari keadilan hukum kepada taghut, kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Waqad umiru ayakfuru bihi, padahal Allah telah perintahkan mereka untuk ingkar, untuk kufur, untuk meninggalkan, untuk berlepas diri dari para taghut. Ila qaulihi ta'ala fala wa rabbika la yu'minun, An-Nisa ayat 60 sampai An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun, demi Allah, la yu'minun, benar-benar mereka itu tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad SAW sebagai hakim dalam perselisihan mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati rasa berat dalam hati mereka mimma qadaita, terhadap keputusan hukum yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima serta mengamalkannya sepenuh hati. An-Nisa ayat 6. Faman da'a ila tahkimil qawaninil bashariyah faqad ja'ala lillahi syarikan fit ta'ati wat tasyri'. Maka siapa saja yang mengajak manusia untuk menerapkan hukum undang-undang buatan manusia, siapa saja yang mengajak manusia untuk berhukum kepada undang-undang buatan manusia, faqad ja'ala lillahi syarikan, maka dia telah mengangkat sekutu bagi Allah fit ta'ati wat tasyri', dalam ketaatan dan penetapan syariat. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, sedangkan orang yang memutuskan hukum dengan selain syariat Allah, yara anahu ahsan, dia yakini, dia pandang hukum selain syariat Allah itu lebih baik, ya, hukum buatan Belanda itu lebih baik dari syariat Allah, dari syariat Islam, au musawin lima anzalallah wa syara'ah, atau dia anggap itu setara, sama saja
Ya, setara sama saja dengan hukum yang Allah turunkan dan Allah syariatkan. Aw annahu yajuzul hukum bihada. Atau dia beranggapan ya, iya benar syariat Islam itu lebih baik. Enggak sama dengan ya undang-undang ya yang diimpor dari penjajah. Tapi boleh kita memakai undang-undang yang diimpor dari penjajah itu karena itu baik juga. Boleh. Fahuwa kafirun billah. Maka hukumnya di dalam Islam orang tersebut kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut kafir. Wa in za'ama nahu mu'min, walaupun dia menganggap dirinya mukmin. Walaupun dia menganggap dirinya mukmin. Ini keyakinan, barakallahu fikum. Ini keyakinan. Ya, seandainya ada orang hidup di satu negeri, satu wilayah yang menerapkan syariat Islam sebagai hukum di tempat itu, tetapi dia punya keyakinan ya bahwa nggak pakai syariat Allah juga boleh, atau wah syariat dari barat itu lebih bagus malahan, keyakinan padahal dia tidak melakukannya, tidak mengamalkannya. Kenapa? Karena dia hidup di satu wilayah yang menggunakan syariat Allah. Itu kafir hukumnya. Ya, kafir sebab keyakinan dia. Kenapa? Karena yang wajib setiap muslim itu berkeyakinan bahwa kita ini wajib menggunakan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek kehidupan kita. Itu harus menjadi keyakinan setiap muslim. Sedikit saja seorang muslim itu punya keyakinan ya bahwa boleh menggunakan syariat yang diimpor dari orang-orang kafir, syariat yang dibuat oleh manusia yang kafir, manusia penjajah. Mereka untuk mensosialisasikan ya undang-undang buatan mereka itu 350 tahun menjajah kita orang Indonesia, umat Islam di Indonesia. Berapa banyak ya orang Indonesia jadi korban. Bukan hanya di Indonesia, di Aljazair. Bagaimana Prancis menjajah Aljazair. Ya. Di Malaysia bagaimana Inggris menjajah Malaysia. Berapa banyak korbannya umat Islam, berapa banyak. Dan sekarang di Palestina. Ya, bagaimana orang-orang Zionis ya, mereka ingin memaksakan hukum Zionis itu diterapkan di tanah Palestina. Ya. Berapa banyak korbannya? Sallallahu. Bandingkan dengan ketika umat Islam ya, ketika umat Islam menguasai 2/3 bumi ini. Ya. Makkah tidak ada satupun korban. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, merubah kota Makkah menjadi negeri Islam, yang tadinya mereka berhukum kepada para dukun, kepada kuburan, kepada berhala, berubah kepada hukum Islam tanpa korban. Terus menyebar. Tapi ketika orang-orang kafir itu tidak menerapkan hukum mereka kepada negeri-negeri kaum muslimin, ya, kaum muslimin jadi korban banyak sekali, tidak terhitung. Cuma nyari satu orang, ya satu negara hancur, sak rakyatnya. Cuma nyari Saddam Hussein, satu negara Irak hancur sak rakyatnya. Cuma nyari Usama bin Laden, ya, satu negara Afghanistan hancur sak rakyatnya. Sallallahu. Begitu orang kafir, ya. Lalu ada orang Islam, ya, yang membangga-banggakan, ya, hukum produk mereka. Ini tidak masuk akal itu dia, ya, salah sekolah itu, ya, salah asupan pemikiran, salah asupan apa? Pemikiran.
Li'anna Allah ankara 'ala man yuridu tahakum ila ghairi syar'i wa kadzdzabahum fi za'mihim al-imana. Kenapa kafir? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingkari siapa saja yang menginginkan untuk berhukum kepada selain syariat Allah. Wa kadzdzabahum fi za'mihim al-iman, dan Allah tampik, ya, Allah katakan dusta, ya, pengakuan iman mereka. Li'anna qaulahu ta'ala yaz'umun, karena di dalam surat An-Nisa ayat 60 tadi Allah mengatakan yaz'umun. Alam tara ilal ladzina yaz'umun, tidak akan kau lihat mereka-mereka yang yaz'umun mutadhamminuna fi iman. Mereka-mereka yang menyangka bahwa diri mereka beriman. Itu menunjukkan pengakuan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hadhil kalimatu qalu ghaliban liman yadda'i da'waha huwa fiha kadzib. Kata-kata menyangka ini di dalam Al-Qur'an, ya, umumnya itu dipakai, disematkan kepada orang yang mengklaim sesuatu sementara dia dusta. Nasallahu. Wallahu a'lam. Ini perkara penting, ya, perkara yang berkaitan langsung dengan tauhid kita. Allah taala alam, sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pada azan.